Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan channel kita ini. Dan semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat. Dan yang baru saja menemukan channel kita ini, silahkan di subscribe sahabat ya, agar bisa mengikuti perkembangan selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas penyebab kelapa sawit kita kurang berbuah. Sahabat ya, ini penting sahabat, karena tujuan utama dari kita berkebun kelapa sawit adalah kita mendapatkan hasil buah yang maksimal. Jadi seperti ini sahabatnya, ini lebat-lebat seperti ini ya. Dan saya akan coba berbagi apa saja penyebab sawit itu kurang berbuah, itu sahabat ya. Jadi penyebab yang pertama sahabat itu dari kondisi pohon kelapa sawit kita. Jadi sahabat bisa cek minimal itu setahun ke belakang, itu sahabat ya. Sahabat bisa cek bagaimana sahabat merawat kebun sawitnya. Yang utamanya adalah yang harus sahabat perhatikan itu, yang pertama adalah tentang pemupukan sahabat ya. Jadi ini penting sahabat, karena kalau tahun lalu sahabat bisa dikatakan lengah melakukan pemupukan, maka otomatis buah sawit sahabat ini akan berkurang sahabat ya. Apalagi kalau sawit sahabat ini sudah produksi, maka yang harus diperhatikan adalah pemberian unsur kalium dari tanaman sawit sahabat ini sahabat ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi hal pertama yang sangat penting yang harus sahabat perhatikan itu adalah tentang perawatan, terutama adalah pemupukan itu sahabat ya. Jadi hasil tahun ini sahabat itu adalah karena perilaku yang kita berikan kepada tanaman kelapa sawit kita. Yang pertama ya sahabat, jadi kita harus cek dulu kondisi sawit kita ini, bagaimana kita merawatnya 1 tahun yang lalu. Kemudian penyebab yang kedua sawit kita ini kurang berbuah itu sahabat adalah dari faktor pengganggunya ya. Jadi faktor penghambat atau faktor penghalangnya ini harus kita perhatikan sahabat. Apa saja faktor penghambat itu? Sebagai contoh sahabat harus memperhatikan kondisi kebun sahabat ini, apakah termasuk lahan gambut, lahan berpasir, ataukah lahan mineral. Karena semua ini cara perlakuannya tentu berbeda-beda seperti itu sahabat ya. Kalau lahan sahabat lahan berpasir, itu perlakuannya sangat berbeda dengan lahan gambut. Kalau lahan berpasir sahabat harus melakukan hal yang dimana membuat kebun sahabat ini bisa lembab. Jadi pada konten saya yang lalu saya membahas cara ini. Kalau lahan berpasir sahabat bisa memberikan pupuk kandang atau pupuk jangkos, atau juga sahabat juga bisa melakukan itu, jangan melakukan semprot total atau juga jangan melakukan terbas total, kecuali kita hanya membersihkan di sekitar piringannya saja. Itu tujuannya agar kondisi kebun kita tetap terjaga kelembabannya seperti itu sahabat ya. Tapi kalau tanah sahabat itu adalah tanah gambut ya, sahabat harus keringkan airnya seperti itu sahabat ya. Itu namun kalau tanah sahabat tanah mineral ya, itu sudah harus disyukuri karena perawatannya tentu lebih mudah lagi itu sahabat ya. Itu yang harus diperhatikan oleh sahabat sekalian. Kemudian sahabat yang ketiga, faktor yang membuat sawit kita ini kurang mau berbuah adalah faktor penyerbukan sahabat. Jadi penyerbukan bunga betina ini yang dilakukan oleh bunga jantan ya sahabat, itu berkaitan erat dengan cuaca. Jadi seperti musim hujan ya, itu mungkin kalau hujan terus menerus penyerbukannya juga tidak bisa maksimal sahabat, atau kemarau gitu sahabat ya. Bisa juga faktor angin sahabat ya, itu bisa penyerbukan itu agak sedikit terganggu. Dan kalau sahabat ingin hasil tetap maksimal ya, sahabat harus mau melakukan penyerbukan alami sahabat. Jadi penyerbukan maksudnya melakukan penyerbukan buatan ya sahabat. Jadi kita yang melakukan penyerbukan dengan mengambil bunga jantan dan memukul-mukulkan di atas bunga betina ya sahabat ya. Di bunga betina yang masih seperti ini sahabat, ini masih merah-merah seperti ini ya.
diambil bunga jantan kemudian kita serbukan ke situ. Itu kalau penyerbukan buatan seperti itu sahabat ya. Namun kalau kita penyerbukan alami, yaitu yang dilakukan oleh angin juga oleh kumbang penyerbuk seperti itu sahabat ya. Jadi sahabat, pada kesempatan kali ini itu tadi ya, dapat kita simpulkan bahwa penyebab sawit kita kurang berbuah itu yang pertama adalah dari kondisi kebun kita atau pohon kita ini yang harus kita perhatikan, terutama pemupukannya. Yang kedua, pengganggunya ya, atau bisa dikatakan faktor pembatasnya. Kemudian yang ketiga adalah tentang faktor penyerbukan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.